الحمد لله الذي طهر قلوب أولياء عن نجاس غيره ونوره بنور معرفته أبدا أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin dan para santri sekalian, di antara kerangka menyiapkan diri kita mengamalkan agama yang sempurna, ada satu kerangka agama yang sempurna itu mengandung 5 komponen: imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlakiyah. Bisa juga dalam usaha tabligh kerangkanya adalah 6 poin. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, as-salat khusyuk, zatul khusyuk wal khudu', al-ilmu ma'dzikir, ikram muslimin, tasihun niyat, ad-da'wa ila Allah wal khud fi sabilillah. Ada satu kerangka lagi para ulama memberitahu kita, yaitu hadis Jibril. Di mana Jibril alaihissalatu wasallam datang berpakaian putih-putih dan merapatkan lututnya dengan lutut baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dan beliau sendiri yang memberikan jawaban. Jadi yang perlu kita usahakan untuk menyiapkan diri kita dapat mengamalkan agama yang sempurna adalah usaha atas iman, usaha atas Islam, usaha atas ihsan. Atau dikatakan masing-masing ada rukunnya, rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Dan sebelum kita mencapai rukun ihsan, sebelum sifat ihsan ini kita dapati, maka belum stabil iman kita. Nafsu kita belum terkontrol menjadi nafsu mutmainnah. Dan amalan kita enggak ada ruhnya. Dan Allah tidak beserta dengan kita. Kami di Pakistan, di Karachi, masuk di pondok Ashraful Madaris. Ini pondok sufi. Syekhnya Hakim Akhtar. Beliau adalah khalifah dari Maulana Abrarul Haq. Maulana Abrarul Haq adalah khalifah daripada Maulana Ashraf Ali Tanwi. Dan Maulana Abrarul Haq teman kelasnya Maulana Inamul Hasan. Maulana Abrarul Haq digelar Muhyi Sunnah. Setiap majelisnya selalu bicara sunnah. Di madrasah Ashraful Madaris hampir setiap hari kita dari masjid masuk ke Khangka, biasanya pada asar duduk, semua duduk tamu-tamu, santri-santri. Kemudian Maulana Hakim Akhtar akan keluar dari kamar, duduk di depan, berikan nasihat ta'alluq billah, nasihat Islam. Kemudian setiap hari Ahad sore, saya naik bus ke Masjid Baitul Mukarram. Tahu Masjid Baitul Mukarram tahu? Di Gulsan. Masjid besar itu, Gulsan. Baitul Mukarram. Kalau dari Gulsan Iqbal, ya lebih kurang 15 menit kan. Ya. Lebih kurang dari sini ke pelabuhan Pak. Itu setiap hari Ahad sore saya tinggalkan Jami Abi Bakar
saya ikut majelisnya Mufti Taqi Usman. Setiap hari Senin kami pergi ke musyawarah markas. Yang pergi ke musyawarah markas itu saya sendiri. Dari situ saya pergi ke Newton. Dekat Newton itu ada majelis Syekh Waliul Hasan, Mufti Wali Hasan. Beliau meninggal, kemudian diganti oleh Syekh Allahumma sholli ala Muhammad Wasif Manzur. Wasif Manzur, orang lama dalam dakwah. Jadi ini 3 masyayikh dalam 1 minggu saya hadir terus. Terasa ruh ini haus terus, mau nambah, mau tambah, mau tambah. Tadi kita dalam pembahasan bahwa usaha kita untuk menyiapkan diri kita dapat amalkan agama dengan sempurna, minimal target kita sampai kepada derajat ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu jadi hamba Allah, kamu merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu. Jadi hamba itu maknanya 24 jam tidak ada satupun syariat yang dilanggar. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu menyempurnakan hukum Allah, dan hukum itu dikerjakan ikut cara Rasulullah SAW. Itu hamba. Beserta dengan itu, anggota tubuh yang digunakan tunduk kepada hukum Allah sunnah Rasulullah SAW dikerjakan itu dengan imanan, dengan keimanan bahwa saya hamba Allah. Allah perintahkan saya untuk beribadah, maka saya harus kerjakan ini ibadah dengan cara Rasulullah. Wahtisaba, dengan keyakinan bahwa di dalam menyempurnakan hukum Allah cara Rasulullah ini saya berjaya dunia dan akhirat. Ini landasan imanan dan ihtisaba. Anggota tubuh kita sempurnakan rukun Islam, hati kita dipenuhi dengan rukun iman, imanan wa ihtisaba. Nah sekarang ihsannya bagaimana? Selalu merasa dilihat oleh Allah. Merasa Allah dekat dengan saya. Kalau hadis lafaznya mengatakan lebih dekat dari urat nadi. Artinya urat nadi ini di dalam sini dekat sekali. Dan urat nadi ini simbol kehidupan. Allah lebih dekat lagi daripada kehidupan kita. Untuk kehidupan ini kita butuh Allah. Tanpa Allah kita nggak bisa hidup. Tanpa Allah kita nggak bisa bangun. Tanpa Allah kita nggak bisa tidur. Jadi kedekatan kita dengan Allah itulah ihsan. Ada al-uns billah, ada persahabatan dengan Allah, ada kedekatan dengan Allah. Senang dekat dengan Allah, merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah, yaitu dalam posisi kamu sebagai hamba Allah selalu menyempurnakan hukum, tidak mengikuti nafsu syahwat dengan kaifiat seakan-akan kamu melihat Allah. Tidak mampu derajat itu, hadirkan diri kamu, Allah melihat saya. 100 pemuda Quraisy mau membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi hijrah dengan Abu Bakar. Abu Bakar ketakutan, mereka sudah depan pintu. Rasulullah SAW mengingatkan Abu Bakar, ya Abu Bakar, mada tazunnu bisnaini wa thalithum Allah. Apa pendapat kamu dengan 2 orang yang ketiganya adalah Allah? Ada kisah seorang santri. Santri ini waktu berjalan dari rumahnya ke pesantren, ke masjid,
Maka keluarlah seorang wanita dari balik pintu, pelayan rumah, bilang, "Mas, tolong, ada yang sakit pingsan di dalam, tolong bantu saya." Masuklah santri itu ke dalam rumah. Tapi tiba-tiba wanita itu menutup kunci, mengunci pintu rumah. Ternyata dia diperangkap oleh wanita itu. Kemudian minta supaya laki-laki itu, santri itu, memenuhi keinginannya, berdua-duaan, bermesraan di dalam rumah. Dalam kondisi yang seperti itu, orang yang punya sifat ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, merasa dilihat oleh Allah, maka sifat itulah yang akan membuat dia jauh dari maksiat dan dosa. Sekarang dikunci pintu, tidak ada yang lihat, tapi Allah tetap melihat, kan? Jadi santri ini punya sifat ini. Allah melihat saya, Allah mengawasi perbuatan saya. Maka tatkala wanita merayu dia untuk berhubungan dengan wanita itu, tidak ada yang melihat. Bahkan wanita itu mengancam, "Kalau kamu tidak memenuhi hasrat saya akan teriak sehingga tetangga semua tahu, akan menghukum kamu. Bahwa saya dizalimi oleh kamu, bahwa saya dibuat tidak senonoh oleh kamu." Maka apa yang dilakukan oleh santri itu? Nah, pada saat-saat terdesak, orang yang kuat hubungannya dengan Allah, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, akan ada solusi. Allah pelihara, "Wallahu ya'simuka minan nas." Inilah yang kita butuhkan. Di pondok ini kita cari, tatkala kita keluar dari pondok, kita merasa terus beserta dengan Allah. Allah akan jaga kita, Allah akan berikan terus solusi yang kita hadapi. Akhirnya santri ini minta izin ke kamar mandi. Dulu kamar mandi dulu atau toilet itu buang airnya itu di atas papan, di bawah papan itu ada sejenis ember atau belanga. Jadi kotorannya masih ada di situ, tidak punya sifat sistem safety tank. Dia masuk ke toilet, diambil itu kotoran, dilumuri ke seluruh tubuhnya. Nah, tuan rumah wanita itu sudah menunggu di ruang tamu. Maka santri ini keluar dari toilet, dia bilang, "Silakan maju ibu. Wahai wanita, silakan kita pelukan." Sedangkan bau tai sudah mulai tercium karena seluruh tubuhnya dilumuri dengan tai. Maka lantas wanita itu buka pintu, suruh anak santri itu keluar dari rumah. Nah, kamu Sen, kalau keadaan seperti itu bisa selamat nggak kamu? Kalau hubungan dengan Allah lemah. Maka pergilah santri ini, tinggalkan rumah itu, mandi, kemudian masuk majelis. Di majelis, ustadznya bertanya, kelihatannya di ruangan kita sekarang ini agak berbeda. Ada bau harum yang tidak pernah kita cium sebelumnya. Santri bilang, "Betul, kita semua merasakan bau harum." Dari mana bau harum ini muncul? Maka diperiksa satu persatu, ketahuanlah si santri ini dari tubuhnya keluar bau harum yang indah sekali. Maka suruh maju ke depan, Kargozari, "Dari mana kamu dapat minyak wangi itu?" Dia bilang, "Saya tidak pakai minyak wangi." Tapi akhirnya kemudian dia sadar, kemungkinan besar bau harum itu terjadi karena karomah yang Allah berikan karena melawan maksiat, menjauhkan diri daripada nafsu dan syahwat, dan melumuri tubuh dengan bau, dengan tai, lebih baik daripada terjerumus dalam kemaksiatan. Kemungkinan besar bau tai itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bau kasturi. Di sini kita akan dengarkan kisah
dari seorang ahlullah, orang soleh, namanya Sahil At-Tusturi. Beliau mengatakan kuntu ibnu thalatha sinin. Umurnya berapa? 3 tahun. Umurnya berapa? Ada jawab bilang umur berapa? Ini malah ceritakan sama kalian sebagai satu pertanda orang-orang dulu masih kecil pun sudah jadi waliullah. Jadi saya bangun malam dan saya melihat ke khalwatnya paman saya. Jadi pamannya soleh. Jadi memang orang-orang yang soleh itu memang di sekitarnya adalah orang-orang yang soleh. Ini orang soleh, pamannya pun soleh, selalu berkhalwat. Tatkala paman saya melihat saya datang, maka paman saya berkata, faqala li khali yauman ala taskurullah alladhi khalaqaka. Paman saya bilang sama saya, wahai Ananda, tidakkah kamu mengingat Allah yang menciptakan kamu? Allah Akbar. Betapa sayangnya pamannya itu. Betapa pamannya punya sifat murabbi. Wahai anakku, tidakkah kau mengingat Allah yang menciptakan kamu? Fakultu kaifa adkuruhu. Maka saya bilang, bagaimana paman mengingat Allah itu caranya bagaimana? Hanya sebutlah nama Tuhanmu di saat kau tidur. Di saat kau tidur, sebutlah nama Tuhanmu. Fi thiyabika. Jadi waktu kamu mau tidur, dalam selimut kamu, ya kan? Sebut nama Allah salasa marrat. Min ghairi an tuharrik bihi lisanaka. Tanpa kamu gerakkan lisan kamu sebut nama Allah 3 kali. Allahuma'i dalam hati. Tapi masyayikh menganjurkan kita untuk mengucapkan dulu dengan lisan. Allahuma'i, Allahuma'i, Allahuma'i. Kalau bahasa Urdunya, Allah mere saath hai, Allah mere saath hai, Allah mere saath hai. Kalau bahasa Indonesianya, Allah beserta dengan saya, Allah beserta dengan saya, Allah beserta dengan saya. Setelah itu kita mulai bahasakan itu dengan hati kita tanpa kita ucapkan dengan lisan kita. Lihat bagaimana pamannya membimbing keponakannya. Bagaimana keponakannya ada ta'aluk dengan Allah yang kuat. Siapa yang bimbing kita? Siapa yang bimbing kita supaya dekat dengan Allah? Jadi 3. Pertama Allahu ma'i, yang kedua Allahu naziri, yang ketiga Allahu syahidi. Kalau yang saya dapati dari mursyid, pertama Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Allahu naziri, Allah melihat saya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya. Allahu ma'i. Ada lagi, tambah satu lagi, sami'i, mendengarkan. Allahu nadiri, Allahu sami'i, Allahu syahidi, Allahu ma'i. Naziri melihat saya, syahidi menyaksikan saya. Atau sami'i dulu. Sami'i mendengarkan saya, syahidi menyaksikan saya. Allah ma'i, Allah beserta dengan saya. Jadi saya baca itu sepanjang malam. Beberapa malam saya baca. Kemudian saya sampaikan kepada paman Karguzari. Setelah saya kerjakan itu beberapa malam, saya Karguzari sama paman saya. Faqala kul fi kulli lailatin 7 marrat. Jadi 3 kali kan tiap malam kan. Sekarang kamu naik, ucapkan itu 7 kali. Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu sami'i, Allahu syahidi, Allahu ma'i 7 kali. Fakultu dzalika tsumma alamtuhu.
Maka saya mulai berzikir 7 kali setiap malam kalimat tadi. Kemudian saya lapor sama beliau. Faqala li kul fi kulli lailatin 11 marrah. Maka paman saya suruh sekarang naik lagi. 12 kali kamu baca. Fakultu dzalika, maka saya sebelum tidur saya baca itu 12 kali. Fa waqa'a fi qalbi halawatahu. Maka di hati saya merasakan kenikmatannya. Saya merasakan kemanisan zikir itu dalam hati saya. Falamma kana ba'da sanah, setelah 1 tahun saya jalankan itu, wahai Ananda, jaga amalan ini yang saya sudah ajarkan sama kamu. Istiqomahkan, jaga dan istiqomah sampai kau masuk kuburan. Semoga Allah sampaikan kita kepada hal yang diinginkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna husnal hadi fi ma yurdika 'anna. Allahumma tahhir qulubana an najasi ghairik wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika abadan abada. Allahumma ja'al salawatuna mutahhiratan li adnahi dzunub wa mutahhiratan wa mufattihatan li abwabil ghuyub, mutahhiratan li adnabi dzunub wa mufattihatan li abwabil ghuyub. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.